I'm super tired. Don't take shortcuts. Lesson 8. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Love and Monster. Film ini akan mengisahkan tentang seluruh hewan di dunia yang bermutasi menjadi monster. Hal ini pun membuat populasi manusia berada di ambang kepunahan. Baiklah, untuk keseruan filmnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Smells, the grass, the trees, the flowers. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah cerita mengenai meteor luar angkasa yang jatuh di permukaan bumi. Tak hanya itu, meteor ini juga melepaskan sebuah senyawa kimia yang membuat seluruh hewan di dunia bermutasi menjadi hewan raksasa yang sangat mengerikan. Manusia yang tersisa harus bertahan hidup di dalam bunker bawah tanah, sebab para monster atau hewan raksasa tersebut suka sekali menjadikan manusia sebagai mangsanya. Hal ini pun membuat kehidupan manusia di ambang kepunahan. Kemudian kita beralih ke seorang pria bernama Joel. Joel merupakan seseorang yang masih selamat dari bencana monster tersebut. Joel tinggal di dalam bunker bawah tanah bersama beberapa orang lainnya. Mereka semua menamai kelompok mereka dengan sebutan koloni. Suatu ketika, bunker bawah tanah milik koloni Joel berhasil diterobos masuk oleh salah satu monster yang mengerikan. Beberapa orang terlatih pun harus turun tangan untuk membunuh monster tersebut. Dari sebuah monitor, mereka melihat beberapa orang tersebut diserang oleh monster mengerikan yang menerobos masuk ke bunker mereka. Joel kemudian memaksakan dirinya untuk membantu teman-temannya yang sedang berburu monster tersebut. Walaupun Joel belum pernah membunuh salah satu monster, Joel tetap bersikeras untuk membantu temannya. Kemudian, ketika Joel berada di sebuah lorong jalan, dia melihat monster raksasa yang ternyata itu adalah semut yang bermutasi. Joel yang melihatnya pun seketika terdiam dan membisu. Beruntungnya, datanglah kedua teman dari Joel yang kemudian menyelamatkan nyawa dari Joel. Kemudian, kita diperlihatkan keadaan di 7 tahun sebelumnya. Terlihat Joel yang bersama dengan pacarnya yang sedang melakukan kencan musim panas. Pacar dari Joel ini bernama Amy. Pada saat itu, Joel bersama Amy sedang berkencan untuk memperkuat hubungan mereka. Namun, dari suatu arah, tiba-tiba terdengar suara peringatan tanda bahaya. Merasa jika ada sesuatu yang terjadi, Joel dan Amy pun memutuskan untuk kembali pulang. Kembali ke masa sekarang, Joel selalu mengingat dan mencintai Amy walaupun mereka sudah tak bertemu selama 7 tahun. Joel hanya bisa menghubungi Amy melalui sebuah siaran radio. Joel sangat berharap sekali agar dirinya bisa bertemu dengan Amy. Kembali ke 7 tahun sebelumnya, disinilah terakhir kalinya Joel bertemu dengan Amy. Joel dan Amy terpaksa berpisah karena mereka yang harus ikut bersama keluarga mereka. Namun, Joel berjanji kepada Amy jika mereka pasti bertemu kembali. Di masa sekarang, Joel mengusulkan kepada koloninya untuk pergi ke tempat koloni Amy berada.
Jelas hal ini pun membuat seluruh teman dari Joel merasa kebingungan. Mereka semua sudah menganggap jika mereka ini adalah sebuah keluarga. Joel bersikeras untuk mencari Amy yang berada di sebuah tempat. Karena ini adalah keputusan dari Joel, mereka semua pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun, jika Joel ingin kembali, mereka semua akan selalu menyambut Joel sebab Joel merupakan bagian dari keluarga. Kemudian, Joel pun berpamitan kepada mereka semua. Joel kemudian keluar dari bunker untuk menuju ke permukaan tanah. Hal ini adalah pertama kalinya Joel berada di permukaan tanah. Joel kemudian berjalan ke arah barat, yaitu tempat dari Amy berada. Di tengah perjalanan, Joel melihat keadaan kota yang kini dipenuhi oleh tumbuhan liar. Joel kemudian mendatangi sebuah rumah untuk mencari bahan makanan. Tak disangka, Joel malah bertemu dengan salah satu monster yang sangat mengerikan. Monster tersebut ternyata adalah seekor katak yang bermutasi menjadi hewan raksasa. Saat Joel diserang oleh katak tersebut, datanglah seekor anjing yang menyelamatkan nyawa dari Joel. Anjing tersebut kemudian mengajak Joel untuk pergi ke sebuah tempat. Ternyata Joel diajak anjing tersebut untuk memasuki sebuah bus. Joel melihat sebuah tulisan yang tertulis boy. Dengan begitu, Joel pun menyimpulkan jika anjing tersebut bernama Boy. Boy selalu menggigit sebuah gaun yang merupakan milik tuannya. Joel pun menyadari jika tuan dari Boy mungkin saja telah tewas dimakan oleh salah satu monster. Keesokan harinya, Joel memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, Joel berpamitan kepada Boy yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun, saat Joel akan pergi, Boy tiba-tiba memberikan Joel sebuah gaun yang merupakan milik tuannya. Ternyata, Boy memilih ikut pergi bersama Joel. Kini, Joel dan Boy pun akan menjadi teman dalam petualangan mereka. Saat Joel akan memakan buah beri, Boy seketika menggigit kaki dari Joel. Boy seperti memberikan sebuah kode agar Joel tak memakan buah tersebut. Kemudian, saat Joel melanjutkan perjalanannya, Joel tiba-tiba terjatuh ke sebuah lubang yang merupakan sarang dari salah satu monster. Beruntungnya, datanglah kedua orang yang kemudian menyelamatkan Joel dari tempat tersebut. Kedua orang ini merupakan seorang penyintas yang akan pergi ke pegunungan. Karena arah jalan Joel yang memiliki kesamaan, Joel pun memilih untuk bergabung bersama mereka. Kedua orang tersebut menjelaskan macam-macam monster yang berada di seluruh dunia. Kedua penyintas tersebut bernama Mino dan Clyde. Clyde bertanya apakah Joel diusir dari koloninya. Joel pun menjawab jika dia memutuskan pergi untuk bertemu dengan seorang wanita yang dia cintai. Seketika, Clyde pun menganggap jika Joel sangatlah bodoh, sebab di dunia seperti ini, kolonilah yang lebih penting dibandingkan seorang wanita. Mino mengajari Joel tentang cara menggunakan senjata yang benar, tapi Joel sangatlah payah dalam menggunakan senjatanya.
Andai saja Joel tak bertemu mereka berdua, mungkin saja Joel sudah mati dimakan oleh monster yang berada di dalam lubang sebelumnya. Clyde mengatakan jika mereka harus bergegas pergi, sebab kata raksasa sedang mengikuti arah dari Joel. Kata tersebut akan selalu mencium aroma bau dari Joel, sebab Joel yang sebelumnya bertemu dengan kata tersebut. Di tengah perjalanan, Clyde menyindir Joel mengenai Joel yang payah dalam bertahan hidup. Joel telah membuat keputusan yang salah dengan meninggalkan koloninya, sebab koloni dibentuk untuk melindungi satu sama lain. Saat mereka berada di sebuah tempat, Clyde menyuruh Joel untuk melepas pakaiannya. Clyde kemudian menaruh baju dari Joel di salah satu monster di belakang Joel. Ternyata itu adalah siput yang bermutasi menjadi raksasa. Clyde melakukan ini semua agar kata raksasa sebelumnya tak lagi mengikuti bau dari Joel. Joel tak menyangka jika ada monster baik yang tak menyerang manusia. Mino pun mengatakan siput tersebut adalah monster yang baik. Jika Joel ingin membedakan monster yang baik dan jahat, Joel harus melihat mata dari monster tersebut. Saat malam harinya, mereka pun memutuskan untuk membuat api unggun di sebuah bukit. Clyde memberikan apresiasi kepada Joel sebab Joel selalu menggambar dan menuliskan sebuah hal mengenai sebuah monster dan keadaan di permukaan bumi. Clyde menganggap jika buku dari Joel suatu saat akan berguna bagi umat manusia. Kemudian, saat Joel akan tidur, Clyde pun mengatakan jika istirahat telah selesai. Di kondisi seperti ini, tak ada yang namanya tidur nyenyak. Clyde kemudian mengajak Mino dan Joel untuk melanjutkan perjalanan. Kini, Joel pun mulai terbiasa dengan kehidupan di alam bebas. Ditambah lagi, Joel juga mulai ahli dalam menggunakan senjatanya. Setibanya di sebuah hutan, Clyde memberikan informasi penting mengenai sebuah tumbuhan bernama tumbuhan pakis, yang mana jika Joel digigit oleh salah satu hewan beracun, maka Joel diperintahkan untuk memakan tumbuhan pakis tersebut, sebab tumbuhan pakis ini merupakan obat penawar dari racun. Kini, Joel bersama mereka pun harus berpisah karena arah jalan mereka yang sudah berbeda. Clyde memberikan Joel sebuah granat yang mungkin akan Joel butuhkan nantinya. Mino yang sudah nyaman bersama Joel tak bisa menahan tangis karena harus berpisah bersama Joel. Kini, Joel pun harus berpisah bersama mereka berdua. Tak lupa, Joel juga berterima kasih karena mereka berdua sudah mengajarkan Joel tentang cara bertahan hidup. Kemudian, Joel bersama Boy pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setibanya di sebuah lembah, Boy tiba-tiba merasa ketakutan karena suatu hal. Joel pun meyakinkan Boy jika semua akan baik-baik saja. Dari suatu arah, muncullah kelabang raksasa yang kemudian menyerang Joel secara tiba-tiba. Joel yang tengah tak sadarkan diri seketika teringat perpisahan bersama keluarganya. Kemudian Joel yang kembali sadar, dia kemudian memanah kelabang tersebut dengan senjatanya. Kini pertama kalinya Joel membunuh salah satu monster. Malam harinya, Joel yang mencari tempat beristirahat tiba-tiba bertemu dengan salah satu robot yang sangat canggih pada masanya. Robot tersebut bernama Mavis. Mavis merupakan sebuah robot kecerdasan yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Joel kemudian meminta tenaga listrik kepada Mavis sebab dia ingin menghubungi seorang wanita atau Amy. Saat tersambung, Amy tiba-tiba mengatakan jika ada penyintas dari laut yang akan membawanya pergi.
Belum sempat menjelaskan, sambungan radio tersebut pun langsung terputus. Mavis mengatakan jika tubuhnya tak memiliki cukup banyak daya untuk menghubungkan ke siaran radio. Mavis kemudian mencoba melacak identitas dari Joel. Seketika, Mavis pun menunjukkan foto orang tua dari Joel. Joel yang melihatnya pun langsung merasa bersedih. Keesokan harinya, Joel bersama Boy memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tak disangka, Joel malah bertemu dengan sarang dari Ratu Cacing. Dari suatu arah, muncullah Ratu Cacing yang sangat ganas. Joel dan Boy terpaksa harus melarikan diri dari sana. Joel berusaha mencari tempat perlindungan dari kejaran Ratu Cacing tersebut. Joel dan Boy pun kemudian bersembunyi di balik batang pohon untuk menghilangkan jejak dari Ratu Cacing tersebut. Saat Ratu Cacing tersebut sudah pergi, Boy malah menggonggong karena melihat gaun tuanya yang akan masuk ke dalam air. Hal ini pun membuat Ratu Cacing sebelumnya langsung kembali dan menghampiri mereka berdua. Joel yang teringat granat dari Clyde kemudian menggunakan granat tersebut untuk meledakkan Ratu Cacing yang menyerangnya. Setibanya di tepi sungai, Joel melihat seluruh anggota tubuhnya yang digigit oleh monster lintah. Joel kemudian memarahi Boy sebab ulat dari Boy, Joel hampir saja terbunuh. Seketika, Boy pun langsung pergi dari sana. Joel yang terkena racun dari lintah sebelumnya seketika merasa aneh dengan pandangannya. Joel yang teringat perkataan dari Clyde pun kemudian memakan salah satu tumbuhan pakis. Joel yang tengah tak sadarkan diri tiba-tiba melihat Amy yang berada di hadapannya. Namun, Joel yang belum sepenuhnya pulih tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, Joel melihat dirinya yang berada di dalam koloni dari Amy. Amy mengatakan jika dia menemukan Joel ketika dirinya sedang mencari bahan makanan. Joel kemudian mencoba berkeliling di tempat tersebut. Tak disangka, seluruh anggota di koloni tersebut hampir semuanya adalah para lansia. Dari suatu arah, muncullah beberapa orang yang merupakan seorang penyintas. Pemimpin penyintas tersebut adalah Kapten Brooks. Kapten Brooks berencana membawa Amy dan koloninya untuk pergi dari tempat tersebut. Joel kemudian mengajak Amy untuk berbicara empat mata. Joel jauh-jauh ke tempat tersebut untuk menemui Amy. Namun, Amy malah memilih untuk meninggalkan Joel. Amy pun mengatakan jika mereka berdua telah berpisah selama 7 tahun. Amy telah kehilangan banyak orang yang sangat berharga baginya. Seketika, Joel pun merasa sangat bersedih. Joel tak menyangka jika Amy sebenarnya sudah tak mencintainya. Bahkan, kedatangan dari Joel pun sebenarnya tak diinginkan oleh Amy. Joel juga teringat perkataan dari Clyde jika Joel memilih keputusan yang salah dengan meninggalkan koloninya. Saat malam harinya, mereka semua yang akan pergi dari tempat tersebut kemudian mengadakan sebuah pesta. Joel yang masih bersedih kemudian memutuskan untuk menghubungi koloninya dari siaran radio milik dari Amy. Saat Joel membuka sebuah peta, dirinya baru menyadari jika koloninya telah menganggap Joel seperti keluarga sendiri. Seketika, Joel pun merasa sangat bersalah dengan meninggalkan koloninya. Saat siaran radio tersambung,
Joel kemudian berkomunikasi dengan koloninya. Mereka semua pun merasa bahagia setelah menerima informasi jika Joel masih selamat. Namun, tiba-tiba terdengar suara aneh dari siaran radio tersebut. Merasa jika terjadi sesuatu dengan koloninya, Joel pun memutuskan untuk kembali pulang. Namun, Joel tiba-tiba melihat sebuah beri beracun yang pernah dilihatnya. Joel kemudian mendatangi Amy dan mengatakan jika mereka semua telah dijebak oleh Kapten Brooke. Amy yang tengah mabuk malah mengabaikan perkataan dari Joel. Dari suatu arah, Joel tiba-tiba dipukul hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, mereka semua diikat di sebuah tempat untuk dijadikan sebagai makanan dari salah satu monster. Kapten Brooke ternyata mengkhianati mereka semua. Kapten Brooke hanya ingin merampas peralatan dan persediaan makanan dari mereka semua. Dari suatu arah, muncullah salah satu monster yang ternyata itu adalah kepiting raksasa. Joel kemudian berencana melawan kepiting tersebut, sedangkan Amy, dia akan melawan pasukan dari Kapten Brooke. Kepiting tersebut ternyata dikendalikan oleh Kapten Brooke dengan menyiksanya menggunakan aliran listrik. Dari suatu arah, muncullah Boy yang kemudian menyelamatkan Joel untuk kedua kalinya. Kapten Brooke bersama pasukannya berencana pergi dari pantai tersebut. Sedangkan Joel, dia berusaha melawan kepiting raksasa tersebut. Saat Joel tengah tertangkap, Amy memberikan Joel sebuah peluncur roket. Joel seketika teringat perkataan dari Mino mengenai mata monster yang memiliki hati baik. Joel pun lebih memilih untuk meledakkan aliran listrik yang tersambung di kepiting tersebut. Seketika, kepiting tersebut pun seperti berterima kasih kepada Joel. Kepiting tersebut kemudian mendatangi tempat dari Kapten Brooke dan membunuh semua orang di kapal tersebut. Setelah itu, Joel pun memutuskan untuk kembali ke koloninya. Joel dan Amy pun kemudian mengucapkan salam perpisahan. Sebelum pergi, Joel memberikan buku hariannya yang mungkin saja akan dibutuhkan Amy nantinya. Kemudian, Joel pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Saat tiba di bunker koloninya, mereka semua pun menyambut Joel dengan sangat bahagia. Joel kemudian melakukan sebuah siaran radio mengenai perjalanannya. Joel kemudian mengajak seluruh orang di dunia untuk pergi ke puncak pegunungan, sebab daerah pegunungan memiliki sedikit monster dibandingkan di daratan. Kemudian, Joel dan koloninya pun memutuskan untuk pergi ke puncak gunung, dan kemudian film pun berakhir.